sudah menjadi mualaf sejak tahun 2017, padahal di bio Twitternya jelas-jelas ditulis tidak beragama tetapi bertuhan, sampai mengaku sedang sakit. Dan akhirnya polisi mengatakan bahwa Bang Ferdinand sehat walafiat. Baik antara Bang Ferdinand yang sudah men-tweet bahwa Allahmu lemah pada Twitter pribadinya atau pemuda yang sudah menendang sesajen di Semeru. Secara tidak langsung mereka sudah menampar wajah Indonesia yang identik dengan kekayaan kultur, bahasa, budaya, bahkan agama. Kita sama-sama tahu bahwa Kartosoewirjo dihukum mati karena beliau ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kemudian beberapa jenderal dibunuh sampai dimasukkan ke lubang buaya karena ingin menjaga eksistensi kekuasaan komunisme. Selain itu juga pada tragedi Tanjung Priuk itu terjadi karena menolak asas tunggal Pancasila. Lalu apa bedanya Bang Ferdinand dan pemuda tersebut dengan orang-orang di masa lalu? Ingat, Indonesia ini dilahirkan dengan berdarah-darah, Pancasila pun dibentuk dengan berdarah-darah. Jadi sangat cukup catatan sejarah Indonesia mencatat bahwa Indonesia ini dibentuk dengan darah, keringat, dan air mata dari begitu banyak kelompok dan golongan. Kini saatnya kita menjaga kerukunan bangsa Indonesia ini yang tetap utuh dan tetap mengkiblat kepada Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Dan menyadari juga mengimplementasikan bahwa untuk menjaga apa yang kita yakini agar tetap utuh dalam diri kita tidak perlu memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita yakini. Dan yang terakhir, kamu bebas meyakini bahwa apa yang kamu yakini adalah keyakinan yang paling benar. Tetapi ingat, bahwa keyakinan itu tidak perlu dipublikasikan karena mungkin ada keyakinan-keyakinan yang dianut oleh orang lain yang mungkin mereka juga memiliki keyakinan yang serupa dengan kamu.